Ketegangan antara Israel dan Iran semakin memuncak dengan ancaman serangan militer dari Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Sabtu 14 Juni 2025. Mengutip Tribun News pada 16 Juni, sebagai respons terhadap potensi serangan tersebut, IDF telah mengeluarkan instruksi kepada penduduk sekitar. Mereka yang tinggal di sekitar fasilitas nuklir Iran untuk segera mengungsi demi keselamatan. Di sisi lain, Iran menunjukkan sikap tegas terhadap ancaman tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran siap untuk meredakan ketegangan jika Israel menghentikan serangannya. Ia juga mengecam Dewan Keamanan PBB karena tidak peduli dengan serangan Israel. Sebelumnya, Israel meluncurkan serangan ke Teheran yang membunuh 86 orang petinggi militer dan melukai 300 lainnya pada Jumat 13 Juni 2025. Dengan begitu, Iran membalas serangan tersebut menggunakan rudal balistik ke Tel Aviv Sabtu 14 Juni 2025. Peristiwa tersebut menyebabkan setidaknya 10 orang terbunuh dan melukai sebanyak 250 orang. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, mengaku bahwa ia belum tahu kapan operasi Rising Lion akan berakhir. Hal tersebut ia sampaikan sebelum sidang darurat Dewan Keamanan PBB Jumat 13 Juni 2025. Namun, ia telah memperingatkan warga Israel untuk siaga menghadapi serangan dari Iran. Mengutip Tribun News pada 16 Juni, Dani juga menegaskan bahwa operasi tersebut menargetkan 3 lapis ancaman. Hal itu mencakup antara lain menyingkirkan para tokoh kunci militer dan nuklir Iran, kemudian menghancurkan infrastruktur militer Iran dan menyerang inti dari program nuklir. Di satu sisi, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Iravani dalam sidang yang sama menegaskan bahwa serangan Israel gegabah. Ia juga menyatakan bahwa Israel juga melanggar prinsip fundamental hukum internasional. Amir juga menegaskan bahwa balasan Iran terhadap serangan itu akan tegas, sah, dan terhormat demi mempertahankan kedaulatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meninjau lokasi serangan yang dilancarkan oleh Iran di wilayah kota Tel Aviv Minggu 15 Juni 2025. Mengutip Tribun News pada 15 Juni, Netanyahu menyatakan bahwa niat Israel untuk terus melanjutkan serangan ke Iran guna menghilangkan ancaman nuklir. Hal itu juga diklaim oleh militer Israel karena kemampuan nuklir Iran dianggap sebagai ancaman bagi negaranya. Netanyahu juga berharap Israel akan menang dari Iran atas serangan ke depannya. Adapun serangan Israel yang diduga telah mengerahkan sekitar 200 pesawat. Militer Israel juga mengklaim telah menargetkan sekitar 250 titik sasaran di wilayah Iran. Di satu sisi, Netanyahu meminta warga Israel untuk tetap menaati instruksi dari pemerintah selama ketegangan dengan Iran terus berlanjut. Ia juga menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas militer dan infrastruktur penting di Iran adalah langkah untuk mempertahankan keamanan negara. Sebelumnya, serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang diberi nama Operation Rising Lion. Iran pun merespon serangan Israel dengan meluncurkan pesawat tanpa awak atau drone ke kota Tel Aviv. Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump telah menolak rencana Presiden Israel Benjamin Netanyahu untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Diketahui pejabat Israel menginformasikan kepada pejabat tinggi AS terkait adanya kesempatan Israel membunuh Khamenei. Mengutip Tribun News pada 16 Juni, Netanyahu disebut tidak memberi jawaban yang pasti terkait penolakan Trump. Netanyahu menyebut bahwa banyaknya laporan palsu mengenai percakapan yang tidak pernah terjadi. Pernyataan ini mencerminkan sikap hati-hati Israel dalam menghadapi reaksi internasional terhadap tindakannya. Di satu sisi, Trump menilai bahwa belum adanya warga negara Amerika yang terbunuh oleh Iran. Hal tersebut menjadi satu di antaranya alasan Trump untuk tidak menyerang pemimpin politik negara Iran. Diketahui, keputusan itu diambil untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dalam konflik yang sudah meningkat di antara kedua negara tersebut. Keputusan Trump untuk menolak rencana tersebut menunjukkan pendekatan militer yang lebih berhati-hati dari Amerika Serikat dalam konflik ini. Meskipun mendukung sekutunya Israel, Trump menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi dan menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Ketegangan militer antara Iran dan Israel terus memanas, tetapi Iran diduga masih belum menggunakan senjata paling mematikan miliknya. Sejumlah pakar meyakini bahwa Iran masih menyimpan persenjataan ampuh yang belum dikerahkan dalam serangan ke wilayah Israel. Mengutip Tribun News pada 16 Juni, menurut para mantan pejabat militer, Iran diperkirakan baru akan menurunkan senjata yang paling unggul di fase akhir konflik.
Selain itu, negara tersebut juga diketahui memiliki rudal canggih dengan kecepatan tinggi dan kemampuan sulit untuk dicegat. Satu di antaranya yang patut diwaspadai Israel ialah rudal Khoramsar yang merupakan versi tembok takhir dari rudal Khibar. Dampak ledakannya lebih besar 20% daripada rudal jarak menengah yang sudah ditembakkan Iran ke Israel. Di satu sisi, Israel diyakini tidak mampu menghancurkan semua target strategis milik Iran secara serempak. Diketahui negara itu perlu dibantu dengan bom penghancur bunker buatan Amerika Serikat AS. Ditambah Israel hanya bisa menghancurkan lapisan tahap demi tahap. Hal ini menjadi tantangan besar mengingat luasnya wilayah Iran yang menyimpan ribuan fasilitas terkait nuklir. Salah satu pakar barat menyampaikan bahwa ada antara 5.000 hingga 10.000 target penting di Iran. Dengan jumlah sebanyak itu, waktu dan efektivitas serangan Israel ke Iran menjadi masalah besar dengan hasil yang belum tentu optimal. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan mengirimkan lebih banyak pesawat jet Royal Air Force Angkatan Udara Inggris ke Timur Tengah. Starmer menyebutkan bahwa pesawat tempur tengah dikerahkan sebagai dukungan darurat ke berbagai wilayah, termasuk diantaranya jet Typhoon dan pesawat yang mampu melakukan pengisian bahan bakar di udara. Mengutip Tribun News pada 16 Juni, ia menyatakan bahwa Inggris merasa khawatir tentang program nuklir Iran. Ia juga telah mengakui hak Israel untuk membela diri. Starmer juga menegaskan bahwa saat ini fokus utama Inggris adalah mencegah dan mengantisipasi eskalasi konflik lebih luas. Di satu sisi, Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves segan berpendapat terkait posisi pesawat-pesawat jet dikerahkan. Namun, ia menyatakan bahwa situasi bergerak cepat dan memungkinkan terjadinya lalai apabila personel markas Inggris di Timur Tengah tidak diamankan. Rachel juga mengungkapkan mengirim aset jet merupakan tindakan pencegahan yang tepat. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengenali lebih banyak rudal yang disasar oleh Iran. Diketahui pada Minggu malam, Iran kembali meluncurkan serangan rudal dan drone baru ke Israel. Ratusan rudal balistik tersebut menargetkan bangunan dan infrastruktur penting di Israel. IDF menyebut sistem pertahanan udara mereka kewalahan menghadapi volume serangan yang sangat besar dalam beberapa hari terakhir. IDF juga memerintahkan seluruh rakyat Israel untuk mengusingkan diri ke tempat perlindungan bom. Sebelumnya, Israel melancarkan serangkaian serangan yang menargetkan rudal ke permukaan Iran bagian barat dan tengah. Hingga Minggu pagi, IDF melaporkan bahwa Angkatan Udara Israel menghancurkan zona militer di Teheran. Adapun sejumlah bangunan di wilayah Israel yang terkena dampak serangan Iran. Beberapa di antaranya sebuah bangunan di kota Haifa, Israel Utara, dan wilayah di komunitas Zefdiel, Israel Selatan, Minggu malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.